Kamu pikir aku sepicik itu, Di? Aku bakalan ninggalin kamu karena kamu sakit. Di, aku sayang sama kamu. Amir, lu mau bawa kabur calon istri adik lu? Semua orang di sekitar sini juga udah pada tahu. Apalagi kamu kan nikahnya sama cowok yang kayak gitu. Ya kalau aku jadi kamu sih ya, aku gak bakal mau nikah sama dia. Gak kebayang aja aku malunya kayak gimana. Belum lagi repot tuh, ya kan Ter? Tuh, benar. Cinta, Amir, tunggu. Kalian mau kemana? Kamu bawa dia pergi? Loh, woi. Tunggu. Ayo Sinta cepat. Kalau kita ketangkap, wanita itu akan belain Arman mati-matian. Kalian, tunggu. Ih. Ya, Andi, itu mereka cegat mereka cepetan. Halo, Rai, ini si Amir mau bawa kabur Cinta. Iya, gue lagi jegat mereka di pasar ujung jalan. Oke, bye. Amir, Cinta, apa-apaan ini? Apa maksudnya kalian? Amir, kamu kok tega sih? Itu kan calon dari adik kamu. Sinta, kamu kok tega juga sih? Maafin Sinta, Bu. Sinta cuma mau jujur kalau Sinta nggak yakin menikah sama Arman. Ini cincin buat Sinta. Kalau Sinta bahagia sama Amir, Aman juga bahagia kok. Walaupun dada Arman sakit, tapi yang penting Sinta bahagia. Arman. Ya Tuhan, apa yang udah aku perbuat? Tunggu. Amir, ada pengen ketemu sama kamu. Dasar suami kurang ajar kamu. Kamu bilang kamu mau cari ibu kamu. Tahu-taunya kamu main gila sama perempuan ini. Amir, kamu? Kamu apa? Apa? Iya, saya istri dia. Lain kan nyari laki. Nyari lakimu, jangan dong. Jangan suami orang. Sini kamu. Amir!
Kata Sultan Terry dan Marsha, gadis itu pasti nggak akan jadi nikah. Dan kakaknya cowok idiot itu pasti bakal nikahin dia. Dan aku bakal dapat kerang hitam lagi. Gue jadi kepikiran lagi ya. Tapi gue emang kepikiran terus tentang penyakitnya Andi. Gimana ya gue bisa nolongin dia? Telat lagi nih. Ya, kering. Hai. Gak ada apa-apa nih. Cobain ah. Seru juga ya. Pas. Dah pergi sekolah. Oke, ya. Wait a minute. Wait, bahasa Inggris. Rame-rame. Apaan ya? Kalau lo tuh nyala. Iya. Jangan-jangan di situ ada petunjuk lagi. Sana yuk. Yuk. Aduh Bu, gimana nih? Anak kita belum pulang-pulang. Ibu sabar ya. Bapak sabar ya. Pokoknya kami akan bicarakan masalah ini. Wah, anak sekolah kita ada yang diculik. Hah? Banget. Sudah ada 3 anak yang diculik. Serius. Guys, ada penculikan. Gimana nih? Siapa ya? Halo? Apa? Tebusan 500 juta. Halo? Mana ada uang kita sebanyak itu? Duh guys, teman-teman kita ada yang diculik lagi. Minta tebusan 500 juta. Mana ya? Guys, kita harus bantu mereka. Iya, emang kita harus bantu, tapi gimana? Yaudah. Gimana kalau kita bagi tugas? Rai, lu wawancara orang tua murid. Udah, lu pergi ke lokasi mereka terakhir. Dan gue pergi ke rumahnya Tante Susi. Ya, gue curiga sama Tante Susi. Lu tahu kan Tante Susi gimana? Lu bener. Janji Duyung? Janji Duyung. Jadi, bye. Rai, Temenin aku wawancarain ibu-ibu itu sama Om. Yaudah yuk. Misi Om, Tante. Maaf ya sebelumnya. Tapi aku cuma mau nanya. Menurut kalian nih, kenapa anak kalian bisa sampai diculik? Justru saya itu juga bingung. Orang tampang anak saya nggak kayak orang kaya, ngapain pakai culik segala? Iya Mbak, anak saya juga kalem orangnya. Kasihan sampai dia diculik. Kalau saya sih nggak khawatir anak saya diculik.
Rasanya dia tuh nggak diculik kok. Paling dia kabur. Dia sering banget kayak gitu. Ya namanya juga anak bandel. Dek, kamu lihat nggak kakak-kakak yang diculik? Maaf kakak, tapi saya pulang dulu ya, nanti dicariin. Ditanya kok malah pulang. Pas ada yang nggak beres nih, harus ikutin. Anak itu ngapain kesini? Atau jangan-jangan dia tinggal di sini lagi? Tapi kok tempatnya serem banget ya? Kayak seorang penjahat. Ngapain nih cewek? Jangan-jangan dia mata-matain kampung sini. Sebaiknya gue ikutin aja. Kebetulan kamu ada di sini. Saya mau coba ramuan baru ini buat kamu. Kapan kekuatan kita balik lagi sih? Makanya kejadian cepet mah. Ketangkep juga kamu, Astrid. Lepasin gue! Biarin sekarang saya lagi nggak punya kekuatan. Saya masih bisa menang, tau nggak? Syukurin lo. Tangkep. Diam. Diam. Kan Marsha, kita udah kehilangan jejak sekarang. Gimana dong, Nah? Aduh. Au. Aduh.
rumah itu. Gua harus tangkap dia. Ini sudah sangat mencurigakan. Ngapain lu? Woi, teman-teman, ada penyusup nih. Ayo kejar dia. Ayo, tuh. Nggak bisa kemana-mana lagi lu sekarang, ha? Ngapain lu hidup itu rumah orang? Apa yang dicari di kampung gue? Hah? Mata-mata lu ya? Ah, udah tangkap aja bang. Ya, lagian nih cewek ngikutin kita. Ya. Dah. Bagai pelangi di hati ini, bersama kita lukis cerita teman sejati. Kita sang putri, teman sejati. Kita sang putri, teman sejati. Sang putri. Sang putri. Sang putri. Ter, di mana lagi ya? Kita bisa cari petunjuk. Nggak tahu nih. Mana bunyi nih? Udah angkat aja cepetan, angkat aja. Halo? Baik. Saya udah siapin uang tebusannya. Catat nomor telepon saya ya. 0817 60 51 731. Setengah jam lagi telepon saya di nomor itu. Oke. Siapa? Penjelek itu? Iya. Gue udah pancing mereka pakai uang tebusan. Bagus. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi. Ayo. Aduh, untung aja Tante Susi sama Marsha nggak bisa kejar gue. Fred. Kamu ngapa? Kamu ngapain di sini? Tadi Indah telepon aku. Kamu ke rumah Tante Susi sendiri kan? Terus pas aku lihat Tante Susi kejar kamu, aku ikutin kamu. Tapi mendingan kita cabut deh. Tadi aku dapat petunjuk kalau Tante Susi ikutan sama kasus ini. Oke. Yaudah, yuk. Kalau mereka bisa bebasin anak-anak sekolah gue, kita bisa pengaruhin mereka buat jahat sama orang tua mereka. Pasti kita bisa dapatkan kerah hitam. Ide bagus, Ter. Dengan kayak gitu kita bakal bisa jadi diong hitam lagi kan? Bentar lagi mereka juga pasti telepon gue.
Halo? Iya, uangnya udah saya siapin. Kita ketemu di gudang tua di Jalan Intan ya. Sekarang saya ke sana. Oke. Don. Ya, Ray. Aku curiga deh sama bapak yang terakhir kemana itu. Masa dia biasa aja sih? Ini anaknya lo diculik. Aneh banget. Iya sih. Aku ada ide, Ray. Hah? Ayo ikut aku yuk. Mau ngapain? Oke, ikut aja, yuk. Don. Ngapain kalian di situ? Kabur. Tangkap! Tunggu! Jangan dulu! Hei! Tangkap! Mau kalian? Tangkap dia, tangkap! Beres. Sekarang kita udah siap ketemu sama penculik itu. Ayo cepat! Tangkap mereka! Ayo cepat! Aku dapat petunjuk. Aku kenal sama sepatu ini. Loh, ini kan sepatu anak saya. Iya, itu betul. Itu sepatu anak saya yang dipakai waktu dia hilang. Ternyata benar. Anak-anak itu yang diculik dari sekolah ini. Halo? Apa? Kalian culik Marsha? 500 juta? Halo? Halo? Teleponnya dimatiin lagi. Aku harus tebus Marsha 500 juta. Sebanyak itu. Kenapa mereka bisa diculik sih? Ya, halo? Apa? Tari diculik? Hah? 500 juta? Indah, Tari diculik dan mereka minta 500 juta. 500 juta? Ya ampun, Tari diculik. Kita lapor polisi ya. Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan lapor polisi. Nah, tadi mah disakitin. Ya kan? Ya kamu bener terus. Aduh, gimana ya? Bisa Tari diculik. Guys, Tari diculik. Dan penculiknya itu minta tebusan 500 juta. Hah? Tari diculik juga. Guys, jangan-jangan penculiknya sama lagi. Dan guys, gue dengar-dengar Marsha juga ditangkap. Kalau kayak gini kita harus bertindak deh. Ya, kita harus selamatin mereka. Ya lo benar.
Nih. Tunggu, Di. Kamu dengerin aku dulu. Ini bukan soal kita. Ini soal Erin dan Marsha. Mereka diculik nih. Mas Rit, aku nggak peduli. Kok kamu gitu? Kamu kenapa nggak kepedulian kayak gitu? Kamu kenapa jadi berubah? Dimana Anda yang aku kenal dulu? Oke. Aku ngerti. Gio, kamu harus ikut aku ya. Kita harus bebasin Terry dan Marsha. Ayo, ikut aku. Ayo. Jadi kamu itu adalah dalang dari semua penculikan ini ya? Sang Putri. Sang Putri. Lepasin! Diam kamu sini! Diam kamu! Tante, lihat deh. Ini bukannya dua anak yang dicari-cari gitu ya? Tapi bukan ada 3 ya? Satu lagi mana? Kalian tuh bukannya bertiga ya? Teman kalian satu lagi mana? Apa dia diapa-apain sama penjahat itu? Nggak tahu. Apa jangan-jangan dia udah mati lagi, Jar? Itu gimana dulu? Jangan sampai kenapa-napa. Gimana nih? Nih, bilangan buat kalian. Loh, kamu? Kamu bukannya harus diculik juga? Kok kamu bisa bebas kayak gini sih malah bawa minum segala? Tunggu. Ini maksudnya apa nih? Jangan-jangan kamu jadi kakak tangannya mereka ya? Kamu bantuin mereka untuk nyulik kita semua? Iya, ayo jawab! Jelas aja dia ini bebas. Kan anak saya. Jadi kamu anaknya dia? Tunggu. Jadi kamu itu adalah dalang dari semua penculikan ini ya? Masih mau tanya juga? Tenang aja, sebentar lagi utang-utang saya akan lunas dan saya akan menjadi kaya raya. Kalian tuh tenang aja, selama semuanya aman, mereka akan bayar dan juga akan lapor polisi. Saya jamin kalian itu pasti aman. Tapi saya akan usahakan loh, nggak janji. Kalian tuh ya, kurang ajar banget tau nggak? Awas ya, tunggu gue lepas dari sini. Lepasin nggak? Lepasin! Kalian tuh nggak akan lepas. Semuanya udah saya perhitungkan kok. Lepasin nggak? Lepasin! Tolong! Guys, kita bagi 3 tim aja ya. Lo Gio sama Asrid ke arah sana ya. Lo berdua ke arah sana. Siap.
biar gue sama Dylan ke depan situ. Oke. Ntar kalau misalnya ada apa-apa langsung kasih tahu aja. Oke, siap. Bye guys. Kenapa lo? Gawat. Ada yang mau datang ke sini mau bebasin tawanan. Mereka berdua sangat kuat-kuat. Kayaknya kita nggak bisa melawan. Ayo, lebih baik kita lapor sama bos. Iya kita lapor bos. Apa? Ada yang akan membebaskan mereka? Cepat pindahin. Saya ada tempat yang bagus kok buat nikah mereka. Iya, kalian paham kan tempatnya? Iya. Awas jangan sampai ketahuan. Mau kemana kalian? Kalian pikir bisa bebas berkeliaran di sini? Mau apa lu? Jangan so jago. Biar cewek lu nyaksin lu habis babak belur sama gua. Kiawas! Kalau enggak cewek ini mati. Kamu kenapa?
Di. Yaudah, kita bawa dia ke rumah sakit aja. Kok udah kosong, Ray? Iya, Don, kok kosong sih? Don, aduh, jangan-jangan mereka tuh udah tahu kita mau kesini. Makanya mereka ngosongin tempat ini. Ya udah, kamu telepon Indah. Yaudah. Ya, Ray? Hah? Semuanya kosong? Yaudah. Kenapa? Aduh, Dion. Katanya tempat sekapnya udah kosong. Kayaknya mereka udah dipindahin deh. Kayak suara Terry. Suaranya dari mobil pickup itu deh. Terry! Kesini yuk! Setelah berdasarkan keadaan kesehatannya, sepertinya saya harus memeriksa dia lebih rinci lagi. Apalagi sampai pingsan seperti ini. Apa kalian tahu di bagian mana dia terbentur? Sebelah sini, Dok. Sini. Kamu kenapa? Mudah-mudahan Astrid gak lihat aku mimisan. Aku gak mau dia tambah cemas. Yuk. Gak apa-apa kok. Aku cuman agak pusing aja. Mungkin darah rendah, capek. Tapi gak apa-apa kok. Benar? Iya, benar. Gila ya. Cepet banget mereka ngosongin ruang sekap itu. Bener-bener gak ada petunjuk, tau gak? Iya sih. Mereka geraknya cepet banget ya. Salah gue juga sih. Kenapa gue gagal kejar mobil itu? Nah, bukan salah kamu juga, Nah. Ya emang gimana caranya kita ngejar mobil kalau kita nggak pakai kendaraan? Lagian kan katanya Bu Moya mau kesini mau bantuin kita, ya kan? Mana ya? Nah itu Bu Maya tuh. Kalian nggak apa-apa kan? Iya, kita sih nggak apa-apa, Bu. Tapi kita kehilangan jejak. Baiklah, kalau gitu ibu coba bantu. Ibu akan tanya sama Merpati. Kalau ibu udah tahu, ibu kasih tahu kamu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya udah kalau gitu mendingan kita mencar aja. Misi, Bu.
tuh nggak bisa lagi sabar. Saya tuh kepengen anak-anak kita tuh kembali. Pokoknya saya mau bayar semua tebusannya, nggak apa-apa. Yang penting anak saya tuh bisa balik. Iya Bu, sama. Saya juga mau bayar aja Bu. Yang penting anak saya pulang. Bagus. Mereka akan bayar. Aku akan dapat uang. Rencanaku itu pasti akan berhasil. Bener itu Bu, bener. Sebaiknya bayar cepat. Kasihan anak-anak kita. Ya. Kita pasti akan bayar kok. Iya Pak. Jangan dibayar tebusannya, Bu. Jangan ikuti perintah penculik itu. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh bayar tebusannya? Jangan, Bu. Itu artinya ibu sama bapak bikin mereka berhasil. Kalau sekali mereka berhasil, mereka akan melakukan itu lagi, Bu, Pak. Lagian uang itu alasan mereka untuk menjaga anak-anak ibu sama bapak. Lagi pula, kalau misalnya ibu sama bapak kasih uang tebusan ke mereka akan mencelakai anak-anak ibu. Karena anak-anak ibu udah gak berguna lagi. Sialan. Pengacau banget. Padahal tinggal sedikit lagi uang itu di tanganku. Dilan Indah. Bu Maya. Ikut saya udah punya. Merpatinya udah balik. Udah. Ya. Don. Maya udah dapat petunjuk belum ya? Iya ya, Ray. Udah belum ya? Don, kamu dengar suara nggak? Suara apaan tuh? Ini handphone yang udah kesambung sama alat penyadap yang aku pasang. Kamu pasang alat penyadap? Jadi kita bisa dengar? Iya, bisa. Oh iya, kita cek aja yuk. Saya ada tempat yang bagus buat di kamar kamu. Iya, dengan paham kok tempatnya. Iya. Awas, jangan sampai ketawa. Astaga. Don, jadi pelakunya orang tua yang waktu itu? Aku benar-benar gak nyangka, Ray. Ternyata orang tua itu. Tadi merpati itu bawa petunjuk dan dia bawa ini. Ini kan gelangnya Terry, Bu. Ya udah, kamu bawa dan ikuti merpati itu. Itu petunjuknya. Ayo. Makasih, Bu. Hati-hati. Aku lagi telepon Asis sama Raya. Kok nggak diangkat sih? Yaudah. Mendingan kita kabarin mereka nanti aja. Sekarang kita ikutin dulu petunjuknya dari Merpati. Sang Putri. Sang Putri. Sri, aku mau keluar dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan sendirian di sini? Iya, aku nggak apa-apa kok. Mau aku bawain sesuatu, cemilan, minuman? Nggak, makasih. Oke. Andi? Di, mendingan kamu jangan bangun dulu, mendingan kamu tiduran. Street, kamu ngapain di sini? Tadi kamu pingsan pas nolongin aku. Ya, aku bawa kamu ke rumah sakit. Dan karena aku cemas, aku nungguin kamu.
Buat apa kamu nungguin aku? Aku nggak apa-apa kok. Di situ kan rumah sakit, ada dokter, ada suster. Kamu nggak perlu nungguin aku. Di, kamu kok ngomong kayak gitu? Aku itu peduli sama kamu. Dan kamu kan udah nolongin aku, ya wajar aku cemas dan aku mau ngerawatin kamu. Aku juga nggak sengaja nolongin kamu, Srit. Aku nggak enak aja kalau aku nggak nolongin kamu. Aku bukan yang jahat. Ya udah, sekarang kamu pulang, Srit. Permisi. Maaf, saya sudah mengganggu obrolan kalian berdua. Tapi apa yang mau saya sampaikan tentang hasil tes Andi ini sangat penting. Dan saya rasa kalian berdua pasti ingin dengarkan. Setelah kami melakukan hasil tes tadi, ternyata ada hal yang sangat mengejutkan. Apa itu, Dok? Andi, kamu boleh pulang. Ternyata kamu sehat. Kamu tidak menderita penyakit kanker darah. Maksudnya, Dok, saya sehat? Saya nggak apa-apa, Dok? Iya, tadinya kami juga sempat bingung. Kenapa hasil tes pertama waktu itu hasilnya sangat berbeda. Dan kami juga sempat melakukan tes 2 kali. Ya, dan ternyata kamu sehat. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Makasih, Dok. Makasih ya, Dok. Astrid, maafin aku ya. Aku udah maafin kamu kok. Yuk. Astrid, Andi. Di, udah sembuh? Bukan cuma sembuh. Kamu tau nggak? Ternyata Andi nggak sakit. Hasil tes kemarin salah. Oh, itu ya? Kalau gitu, lo sekarang bisa jagain Astrid dong. Yaudah yuk kita jalan. Kamu udah kan minumnya? Kayaknya aku masih mau di sini dulu deh. Masih ada keperluan, tapi nanti aku nyusul ya. Yaudah, kabarin ya. Oke. Udah, kita duluan ya. Bye. Ya. Kamu yakin di tempatnya?
Lihat aja. Aduh, serem banget. Makanya kita harus pelan-pelan. Kalau sampai mereka ngeliat kita, mereka bisa bawa lari Marsha sama Terry lagi. Iya sih. Gimana caranya? Kita memang harus menyerahkan uang ini. Saya yakin banget kok, keputusan kita ini pasti benar. Jadi gini aja, uangnya kumpulkan di tas saya, ayo. Ayo, kumpulkan di sini. Ayo, ayo. Mana uangnya? Udah tenang aja, uangnya ada kok di sini. Ini sudah ada di sini semua. Stop! Pak, Bapak jangan berani-berani kasih uang itu. Ada apa lagi sih? Saya kan cuma mengambil anak kita doang. Bu, aku bukannya mau menghalangi Ibu. Tapi kalian semua tuh udah ditipu. Saya ngapain di sini? Kami minta maaf. Kami harus menyampaikan berita yang kurang baik. Apa? Kabar buruk kayak gimana, Dok? Kamu ingat, pada saat kamu masuk rumah sakit bersama Andi setelah kecelakaan? Ya, saya ingat. Kami mendiagnosa bahwa Andi terkena kanker darah. Tapi, setelah kami cek ulang, Andi baik-baik saja. Suster yang menempelkan stiker nama pada sampel darah Anda tertukar. Bukan Andi yang terkena kanker darah, tapi kamu, Gio.
bersama kita.